Halo filmers, dimanapun kalian berada dan bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian sehat dan bersyukur selalu ya. Kembali lagi bersama gua Maki, Tell About The Movie. Akan menceritakan film-film yang bergenre war, survival, action, biografi, komedi, dan seluruh kalangan film terbaik dunia untuk mengisi waktu mager kalian semua. Dan kali ini, gua berkesempatan untuk membahas film yang bergenre action dengan menyajikan plot dan cerita yang unik untuk para penonton, yang dipastikan seluruh umat manusia, khususnya pria sejati, pasti sudah tahu aktor film tersebut. Ya, inilah John Rambo. Di awal kisah, kita diperlihatkan betapa ngerinya penderitaan manusia yang dibantai dan diperlakukan layaknya seekor hewan. Scene ini merupakan rekaman asli korban-korban perang, tepatnya di Burma, perbatasan Thailand dan Myanmar. Cerita berpindah di sekelompok masyarakat yang bekerja sebagai penangkap ular kobra, dan tak lain tak bukan, dia adalah John Rambo. Selain bekerja menjual ular kobra, beliau juga bekerja sebagai pemandu perahu yang digunakan untuk mencari puing-puing tambahan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Di sini, biar lebih enak dengerinnya, gua akan panggil John Rambo sebagai Om Jones aja. Sesampainya di camp, Om Jones didatangi oleh beberapa turis yang bermaksud untuk menyewa jasanya tersebut demi mengantarkan mereka ke seberang sungai yakni Burma. Namun, beliau menjelaskan bahwa Burma adalah kawasan medan perang. Di sana terdapat banyak sekali tentara yang menjaga perbatasan. Dia pun menolak mentah-mentah ajakan itu dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah dalam kelompok tersebut. Di sisi lain, terlihat sekelompok tentara yang menuju pemukiman dengan membawa sejumlah tawanan desa yang bermaksud menjadikan mereka sebagai bahan canda gurau untuk memuaskan diri mereka sendiri. Dengan kata lain, mereka disuruh berlari di tengah sawah, serta ditebar bom ranjau, sehingga mereka dipaksa untuk melewati area pemukiman dengan dihujani peluru dari tentara untuk membunuh mereka semua. Saat di malam hari, selepas Om John selesai bekerja, terdapat seorang wanita yang menunggu kedatangannya. Wanita itu bernama Sarah Miller. Sarah memohon kepada Om John bahwa mereka sangat membutuhkan bantuannya. Tapi Om John menjelaskan bahwa di Burma merupakan kawasan yang sangat berbahaya. Semua penduduk disandra dan dibantai tanpa belas kasihan. Namun Sarah terus meyakinkan dan membujuk Om John dengan kata-kata manis yang membuat hatinya menjadi luluh. Akhirnya, Om Jones pun menyetujui ajakan tersebut. Keesokan harinya, mereka sudah dalam perjalanan menuju Burma. Di tengah obrolan, Sarah bertanya kepada Om John siapa namanya, tinggal di mana, dan profesinya sebelumnya apa. Namun, Om John hanya menjelaskan bahwa dia merupakan veteran perang tahun 1989 yang memutuskan pensiun untuk mencari ketenangan. Menjelang malam hari, tiba-tiba mereka dihadang oleh bajak laut Burma yang menginginkan semua barang beserta penumpang yang ada di perahu tersebut. Apalagi terdapat seorang wanita, mereka mengancam akan menembak jika permintaan tidak dituruti. Lalu tiba-tiba, dengan cepatnya Om John menembak para perompak tersebut menggunakan keahlian dan strategi di medan pertempuran. Ini membuktikan bahwa Om John bukanlah veteran yang sembarangan. Tetapi salah satu ketua pastor tidak terima dengan tindakan Om John tersebut. Dia menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah untuk mengurangi pembunuhan dan pemberontakan. Kemudian Om John menghampiri dan mengatakan, "How are you? Jika saya tidak membunuh perompak itu, kita di sini akan menjadi korban. Istrimu akan diperkosa 50 kali dan kepalamu akan dipenggal saat itu juga." Om John memperingati dengan tegas kalau mereka harus kembali. Namun wanita itu bersikeras untuk melanjutkan perjalanan. Dan apa boleh buat, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Please, John. Please. Wanita itu sangat berterima kasih atas bantuannya. Kemudian mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menempuh jarak kurang lebih 10 km. Om Jones juga pamit pulang untuk kembali ke camp.
Di tengah perairan, Om Jones melihat kapal perompak tadi malam. Dia langsung membawanya ke tempat aman untuk dimusnahkan sehingga tidak akan terdeteksi oleh perompak lainnya. Di sisi lain, kelompok itu pun juga sampai pada pemukiman warga. Mereka membagikan Alkitab, mengajari agama, mengobati korban perang, dan bantuan-bantuan lainnya. Di sela aktivitas, serangan dari tentara musuh kembali diluncurkan. Semua warga menjadi porak-poranda atas serangan tersebut. Dibantai, dihajar, dibakar tanpa belas kasihan. Korban-korban yang tersisa dibawa untuk menjadi tawanan termasuk para kelompok tersebut. Kembali ke Om John, dia terus memikirkan nasib para postur agama itu. Terlihat mereka menjadi tawanan tentara, dikurung layaknya seekor hewan. Saat tertidur di malam harinya, Om Jones masih terus dihantui oleh mimpi tentang masa lalu yang kelam akan pembunuhan. Kemudian, John Rambo. ya, dia dipanggil seseorang yang mengaku postur pembina organisasi yang sebelumnya Om Jones bawa ke kawasan Burma. Postur mengabarkan kalau kelompok tersebut tidak ada kabar dalam 10 hari terakhir. Dia mengajak Om John untuk bekerja sama dalam misinya itu, dengan ditemani oleh tentara bayaran dari Amerika. Tanpa pikir panjang, Om John setuju dengan ajakan itu. Dia langsung bekerja untuk menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. That we awake to eternal life. Keesokan harinya, mereka sudah di atas perahu untuk menuju Burma, dengan ditemani oleh tentara-tentara bayaran yang terdiri dari 6 orang. Di sini, salah satu ketua tentara tersebut sangat-sangatlah meremehkan kemampuan Om John sebagai tukang perahu, mengejek serta tidak ada sopan santunnya kepada seorang John Rambo. Am I boring you, mate? Tetapi, disinilah kita bisa melihat karisma serta ketenangan seorang pria sejati. Perkataan perbuatannya angkuh hanyalah dimiliki oleh seorang sampah. Singkat waktu, mereka sampai ke kawasan Burma, serta disambut oleh 2 orang penduduk sekitar yang bersedia menjadi pemandu ke. Dia juga menjelaskan bahwa tentara yang akan mereka hadapi bukanlah sedikit, melainkan ratusan orang. Maybe 100. What did he say? More new soldier. Kemudian, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Om Jones yang mau ikut tiba-tiba dicegah oleh ketua tentara tersebut. Dia berbicara seolah-olah Om John adalah orang yang lemah, menyuruhnya untuk tetap tinggal di perahu sembari menunggu mereka selesai dengan pekerjaannya. Namun Om John mengetahui kalau tindakan mereka tidak akan berhasil, tetap mengikuti mereka secara diam-diam lewat belakang. Sesampainya di lokasi, para tentara itu kaget dengan peristiwa yang mereka lihat. Mayat-mayat bertebaran, tergeletak dibiarkan membusuk bersatu dengan lumpur. Lalu semua berdiskusi dengan rencana yang akan mereka lakukan. Namun tiba-tiba, datanglah sekelompok tentara musuh yang membawa tawanan untuk dieksekusi, menyuruh tawanan untuk berlari di tengah lumpur dengan ditebar ranjau, sehingga saat mereka menginjaknya, bom itu akan meledak dan membuat tubuh mereka hancur. Tentara bayaran hanya bisa pelongok-pelongok dengan peristiwa tersebut tanpa melakukan apa-apa. Dan saat itulah Om John datang dengan gagah berani. Dia membantai semua tentara musuh menggunakan senjata andalan, yakni busur panah. Setelah membunuh tentara musuh, Om Jones langsung menghampiri regunya untuk bergegas pergi. Namun ketua tentara itu sempat bertanya, "Bagaimana kau membunuh seperti itu?" Lalu Om Jones hanya mengatakan, "Let's move, ayo bergerak." Let's move. Tapi tentara bayaran itu takut dengan kejadian tersebut. Dia beralasan kalau mereka semua akan diburu, serta berencana untuk membatalkan misi. Om John yang mendengarkan perkataannya langsung mengancam dan mengarahkan anak panah tepat di hidung tentara banci itu. Dia juga mengatakan, "Kita di sini untuk satu tujuan. Berhasil kita pulang, gagal kita mati." Akhirnya mereka sepakat setelah mendengar perkataan tersebut. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Di malam harinya terlihat cuaca yang sangat mendukung untuk pelarian mereka. Hujan yang sangat lebat membuat penglihatan musuh sedikit terhalang. Om John dan yang lain
menyelinap masuk menggunakan mobil tentara, sehingga keberadaan mereka sulit dilihat oleh musuh. Satu persatu tentara masuk dan mencari lokasi tawanan untuk dibebaskan. Terlihat tentara musuh sedang mengadakan pesta yang membuat mereka lalai dengan aksi Om Jones tersebut. Singkat waktu, mereka semua berhasil membawa seluruh tawanan. Saat menjelang pagi, kekacauan yang ada di camp tercium oleh tentara musuh. Kemudian, jenderal menyuruh semua pasukannya untuk melacak keberadaan kelompok Om John tersebut. Tanpa terkecuali, anjing pelacak tentara terbaik peralatan perang dikeluarkan untuk menangkap mereka semua. Di sisi lain, tentara bayaran sengaja berpisah dengan Om John dikarenakan dia sedikit telat untuk pergi menjauh dari camp musuh. Saat di perjalanan, ketua regu tentara bayaran terkena ranjau bom sehingga membuat kakinya terluka parah dan itu sangat-sangatlah membebankan. Tentara musuh yang semakin dekat, alhasil mereka semua tertangkap. Kembali ke Om John, dia menyadari kalau mereka bertiga dilacak oleh anjing yang mengendus bau mereka. Seketika Om John berencana untuk memisah bagian. Dengan mengoyak baju si wanita, dia menuju ke hutan dengan bermaksud menjebak para tentara itu untuk mengikutinya. You're gonna make it. Berlari dengan sekuat tenaga, Om John yang sudah lama mengenal hutan itu tanpa ragu menuju ke sebuah bom Inggris bekas perang kedua. Dia membuat bom itu aktif kembali dengan membuat ranjau menggunakan sehelai kain, seolah-olah itu adalah pesan dari musuh. Lalu saat diambil kain tersebut, tali sebuah mortir akan aktif sehingga akan memicu ledakan yang begitu dahsyat. Scene berpindah pada kelompok tentara bayaran. Mereka sedang disiksa habis-habisan untuk diminta pengakuan atas perbuatan mereka tersebut. Namun kurangnya pemahaman bahasa membuat percakapan itu kurang mengerti apa yang kelompok itu katakan. Jenderal pun memerintahkan tentaranya untuk mengeksekusi mati mereka semua. Dan saat itulah, datanglah Om John kembali untuk menyelamatkan mereka semua. Dia muncul tepat di belakang salah satu tentara musuh yang membawa senapan mesin. Dan perang pun dimulai. Dia mengarahkan senapan mesin ke arah tentara musuh tanpa ampun. Kepala putus, tubuh hancur, kaki tangan lepas, lebam, cacat, demam, meriang. Semua penderitaan tawanan kini dirasakan oleh tentara yang haus atas kekuasaan negeri orang lain. Namun banyaknya tentara musuh membuat mereka sedikit kewalahan dengan perlawanan itu. Tapi siapa sangka bantuan dari pihak Om John datang, sehingga mereka berhasil membasmi semua tentara musuh tanpa ampun. Saat itu terlihat jenderal musuh lari ketakutan dari peperangan. Om John yang melihatnya pun langsung mengejar dan menikam perut jenderal tersebut. Peperangan pun berakhir. Terlihat kebahagiaan di wajah mereka yang terharu atas kemenangan, pengorbanan dan keberanian sang John Rambo. Di akhir film, kita diperlihatkan Om John menuju ke rumah tempat asalnya dulu, yakni Boone, Arizona, untuk melanjutkan film Rambo First Blood. Dan film pun berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari film tersebut adalah usaha kita dalam melakukan sesuatu itu adalah hal yang baik. Ketenaran keahlian wajib kita kembangkan. Namun satu yang harus kita lupakan yaitu pujian. Jika usaha yang kita lakukan hanya untuk mendapatkan pujian, percayalah semua kebaikan yang kita berikan akan berujung kehancuran. Gua Maki, bye-bye.